Halo, ini dengan Bu Cek. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Umum di Biak. Dan di sini kita ada Dokter Gerald. Apa kabar, Dok? Baik. Ya. Ternyata Biak ini tidak ketinggalan juga. Mereka punya teknologi, Dok ya. Ya. Malah katanya teknologi ini hanya ada di sini. Di antara seluruh Papua tuh hanya ada di sini, betul, Ya. Dok? Sementara baru ada di sini. Begitu ya. Nah, bisa ceritakan, Dok, ini mami saya kena stroke. Jadi sekarang ini dibuat apa ya, Dok? Apa bisa diceritakan juga? Nah, ini fungsinya untuk menstimulasi otaknya. Menstimulasi otak. Ya. Ya. Jadi kalau seperti ini memang harus kita ditutup dulu, dipastikan nyaman, baru kita lakukan lagi di titik-titik bagian otak yang membutuhkan stimulasi. Nah. Mama rasa apa? Mama rasa getaran? Apa yang dirasakan biasanya? Dia rasa seperti ada Kejutan listrik. Ya, elektromagnetik. Tapi memang kalau titiknya sesuai, nah ini tidak lari-lari. tepat. Ya, kalau agak geser karena pasiennya bergerak, nah terkadang merasa tidak nyaman. Jadi memang harus dipaskan betul-betul dan dilihat. Mama jangan banget di itu, Mas. Ya. Lagi di itu. Jadi tujuannya supaya nerve-nya Ya, distimulate. Ya. Ini kan mama dalam untuk fungsi pemahamannya, sehingga di sini di daerah pemahamannya Kognitif. kognitifnya yang diperbaiki ya. Gitu. Jadi kalau pemahaman ada beda juga dengan itu beda. Ya, nanti kita lakukan dulu brain mapping atau mengetahui daerah mana yang Yang sesuai, yang terganggu. Sesudah itu baru kita berikan terapi sesuai dengan Dan dulu mah. Sakit kan? sesuai dengan Enggak, mama cuma pegang. dia beliau Cuma saya perlu difiksasi seperti ini. Beliau uncomfortable aja ada orang pegang kepalanya Iya. itu aja. Halo. Hai, Selamat Mam, dulu ya. Dokter Gerald, Mam, Dokter Gerald. Ya. Oh gitu. Ini udah berapa lama, Dok, alat ini? Ini tahun kemarin ya? Oh, wow, baru. Bulan Juli. Juli lah aktif. Jadi baru sekitar 6 bulan ya? Ya. Wah, kita beruntung ya, Pak nih. Saya sudah. Tahan dulu Mama ya, sebentar ya. Oh, pegang dulu. Oh gagal ya. Itu kadang-kadang karena sarafnya jalan atau gerakan darahnya mungkin dia rasa itu gatal itu di muka. Tahan dulu Sabar, Mama. Ma. Iya, sabar, Ma. Sama mah. Nah, ini kayak gini memang mesti dihealing supaya Sabar, titiknya sabar. tetap tepat, ya. Supaya itu. Nanti kalau itu titiknya salah itu ada Kan kita gambar di sini. Ya kalau yang tidak tepat ya yang stimulasi titiknya bukan titik yang mau kita stimulasi. Jadi memang harus mengerti dulu Ya. daerah mana yang mau distimulasi, Iya. lalu dilakukan stimulasi dengan baik. Dan nanti ada protokol yang mau dipakai yang mana. Oh gitu ya. Ini selain kognitif, apalagi biasanya mau distimulasi? Pasien-pasien kita yang memakai untuk pasien stroke, Stroke? pasien anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, seperti pasien CP atau pasien speech delay, pasien autism, Itu di pasien mana titiknya? ADHD. Kalau ini Mam punya kalau stroke di mana biasanya? Sebenarnya Kalau sini. stroke kan kita mesti lihat dari titik Yang mana? Yang strukturnya dan daerah fungsinya yang terganggu, dan itu setiap orang berbeda-beda. Oke. Terima kasih. Matikan. Matikan. Dok, ini alat ini namanya apa? Ini alatnya peripheral magnetic stimulation. Oke. Peripheral magnetic stimulation. Jadi kita menstimulate dari bagian tubuh yang terganggu. Iya. Jadi kan Mam ini stroke-nya ada di sebelah otak kanan. Iya. Gangguannya adalah kelemahan tubuh kiri dan gangguan fungsi kognitif. Tadi kita terapi untuk fungsi kognitifnya. Iya. Untuk kekuatannya, Mam, kekuatan kakinya udah lebih bagus, hanya kekuatan tangannya yang perlu ditingkatkan.
Cuma karena banyak sering ditindis dan kurang digerakkan, Ya. terjadi frozen shoulder atau bahu beku. Nah, ini terapi ini untuk membuka ketidaknyamanan sehingga ruang lingkup gerak sendinya bisa lebih jauh. Lalu kita aktifkan lagi kekuatan ototnya supaya bisa diangkat lebih tinggi ketika diperintah otak. Jadi kita berikan dari atas, kita berikan juga dari bawah. Frozen shoulder itu kan tidak terbatas untuk stroke. Itu Ya, orang biasa juga bisa. sering gitu, tiba-tiba Ya. bangun pagi-pagi Bisa. sakit gitu. Ya. Kenapa? Bang? Karena satu mungkin melakukan gerakan tiba-tiba, Ya. biasa paling banyak traumatik ya, mengangkat sesuatu yang berat, memindahkan sesuatu yang berat, atau tidur ditindis. Oh. Ya. Mau tidur ketindis, Ya. dan bangun paginya frozen Ya, shoulder. betul. Wah, ini hanya ada di Biak juga. Iya, Jayapura untuk tidak saat ada. ini belum. Wow. Dari dia saja. Keren ya, saya sudah lihat tadi barusan rumah sakitnya. Dulu kecil-kecil saya suka ke sini. Iya. Karena di sini ada pasien kusta. Iya. Jadi kita kebaktian pasien kusta setiap Sabtu kalau dulu. Oh, iya. Nggak tahu sekarang bagaimana. Apa masih ada? Tidak. Ya sama-sama orang kusta. Nah, Terus saya ini. Tapi sekarang udah lain sekali ya hebat. Iya. Dilap, udah dilap dulu. sudah kan. Naik. Berapa? Empat. Ya, naik dikit lagi. Bisa, Ma? Iya. Dok mau tanya apa gitu tuh kognitifnya? Ya, nanti sambil di Bisa itu ya. Nanti kita belajar untuk kognitif ya. Kita belajar Kalau Ma, ada ya. cahaya nanti pencet, ya. Bisa. Bisa Ma? ya. Kita mulai dari yang awal ya. Ini untuk bangun atensi. Nah. Atensi itu adalah salah satu fungsi luhur Hmm. atau fungsi kognitif. Oke. Jadi fungsi kognitif itu ada atensi dulu, Hmm. lalu ada memori, Hmm. lalu ada visual spasial menggambarkan bentuk, Ya. lalu ada bahasa ketika sudah ada input bisa berbahasa, dan yang terakhir adalah fungsi eksekutif untuk menentukan, oh saya mau ini, oh dari hasil ini, oh saya mau ini. Ya, itu adalah fungsi luhur. Jadi kalau orang cuma lupa-lupa memori saja, belum tentu fungsi luhurnya terganggu. Ya. Karena fungsi luhur ada 5 ini, dan itu harus diperiksa oleh dokter neurologi dan bisa kita kembangkan untuk perbaikan fungsi-fungsi. Ya, Oke, di Ma. sini ya. Bisa. Nanti abis ini kita akan coba Ma ya. Mama rasa gimana? Rasa apa? Rasa panas, ada rasa strong. Oma klik di sini ya. Kalau mama nggak bisa klik, dibantu kliknya aja. Jadi ini adalah namanya apa kok? Ini Kognitif. Brain Computer Interface for Cognitive. Jadi memperbaiki fungsi kognitif Ya. dengan bantuan komputer interface atau berhadapan dengan komputer. Ya. Oke, Ma mulai. Oma, Ini contohnya untuk Oma lihat di memperbaiki sini. atensi. Kalau lihat ada cahaya, Oma klik di sini. Ya. Ya. Sudah. Oke, satu kali. Lagi. Ya. Di sini. Oke, Mama ada lihat cahaya lagi. Mama klik Lihat, lagi. lihat di sini, di sini. Lihat di sini. Klik di sini. Oke, ada cahaya. Ada, klik. Klik lagi di sini, sini, sini. Klik, klik. Kalau ada cahaya ya. Hanya cahaya aja. Kalau Oma tidak lihat ada di cahaya. sini, Oma lihat di sini. Sini, Ma. Sini. Tetap Kalau ada cahaya. atensinya. Jadi setiap kita mau komunikasi dan lain-lain itu butuh atensi. Oma lihat di sini. Nah ini atensinya harus ada. Jadi begitu ada cahaya, mau harus tahu ini kan baru di awal ya. Cuma ini adalah teknik yang paling dasar dulu. Cahaya ya. Oma kurang fokus kan? Kurang fokus, Mama Mama nggak nggak fokus fokus. ya. Kita lihat ke sini, lihat ke bawah tuh. Tuh, Mama Oma lihat lihat sini. di sini, boleh di sini. Iya, lihat sini. Coba diulang. Oke, ulang sekarang bisa lagi enggak? Coba, Ma. Sekarang Mama enggak usah tekan itu, nanti suster begini. Mama waktu lihat saya, Mama begini. Iya. Bikin bunyi. Iya. Jangan Mama jangan begini. Hanya satu kali. Oma lihat di sini. Betul. Oma, Betul. Oma lihat sini, di sini, sini. Hmm. Oma lihat di sini boleh. Ya, sini. Sini. Ya, lihat di sini ya. Ya. Oke. Oke, Pukul. pukul sini. Ya. Ya apa sih? Awal. Ya. Nggak apa-apa, kan masih awal. Oma lihat lagi.
Lagi. Lihat ke dalam sini. Nah, Ya. tekan. Pukul. Pukul. Begitu ada cahayanya, pukul. Satu kali aja, Mam, begini. Dan mamanya begini. Oma lihat ke bawah terus. Ya, apa? Ya, Ya, atensinya apa-apa. belum baik. Iya. Sudah? Jadi setelah kita diagnos Iya. struktur dan fungsi gelombang otak yang menjalankan fungsi itu perlu diterapi juga dengan namanya brain auditory wave entrainment ya. Nah di sini kita akan terapi MAM akan diberikan gelombang Iya. yang khusus sudah divalidasi. Jadi ini berbeda sama yang ada di YouTube. Iya. Karena kalau yang itu tidak ada validasinya, kita tidak tahu mana yang kesesuaian. Kalau ini memang sudah khusus dan nanti diberikan. Oke. Mulai. Ya. Di sini bisa sambil kita jaga supaya Mam tidak cabut. Nah. Mamanya campur dulu, Mam. Sebentar, Mam, gelombangnya. Oke. Ya. Ya. Mama lihat dulu. Oke. Nah, sekarang. Nah. Oke, ini kurang lebih setengah jam kita akan lihat ya. Ya udah. Oke. Nah, dok, ini apa? Nah, Pemetaan apa? Ini namanya QEEG. QEEG artinya Jadi contoh ada berapa? QEEG. Ini kalau kita pakai CT scan, Ya. kita pakai ronsen, kita lihat ini, kita cuma lihat dari satu sisi di satu sisi. Oke. Kita pakai CT scan, kita bisa lihat dalam berbagai sisi. Ya. Oke. Kita pakai MRI, kita bisa lihat lebih detail. Dalam. Bisa lihat sampai Ya. semua dan sampai di dalam. Oh, tintanya sekian gini. Tapi kita hanya memprediksi fungsinya. Nah. Kita tidak pernah tahu fungsinya sebelum kita mencoba fungsinya bisa menyala. Alat ini mengukur fungsi. Sehingga dari alat-alat MRI, CT scan dan lain yang sudah mengukur struktur, mengukur bentuk, kita lihat fungsi listrik otaknya yang menghasilkan kerja fungsi. Jadi di sini kita bisa lihat fungsi daerah otak ini peningkatan di daerah tertentu yang Jadi ini bisa berubah loh. Yang Iya. yang merah itu Iya. bagus. Maksudnya Iya, itu beda. jelek atau bagus? tergantung gelombangnya yang meningkat gelombang apa di daerah apa. Oke. Jadi fungsi otak kita membutuhkan gelombang cepatkah, gelombang lambatkah, atau gelombang sedangkah untuk mengaktifkan perintah tertentu. Oke. Nah itu harus dimengerti dulu oleh dokter neurologinya dan sesudah itu kita berikan treatment. Oke. Ya. Dulu, Pak. Jadi alat ini dengan kekuatan otak kita bisa menggerakkan komputer. Nah itu keren. Karena banyak orang lumpuh total, mereka tidak bisa bergerak tangannya, kakinya, mereka pakai otak. Ya. Ya betul dok ya. Betul. Jadi Namanya tadi apa, kita Dok? tahu fungsi listriknya Ya. yang mengaktifkan tempat-tempat yang dibutuhkan. Nah di sini kita mengaktifkan dengan latihan prinsipnya bermain game Oke. untuk mengaktifkan listrik-listrik itu. Oke. Nah ini menarik bagi anak-anak karena mereka Ya, bisa main jadi game. ini prinsip gaming. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi yang datang, Betul. tetapi kita bisa mengarahkan teknologi yang sehat untuk anak-anak. Itu yang tadi kita lakukan tadi dengan teknologi neuro well tech. Jadi teknologi neuro yang baik Ya. sehingga Ini perlu pakai juga. bisa ini untuk menjadi atensinya dari Oh, sini. gamenya. Jadi gamenya lebih real dengan ada suaranya. Saya dengar. Oke, saya akan ceritakan. Saat ini saya tidak dengar apa-apa. Oke. Saya dengar suara air. Ada suara vrrr gitu. Terus, Nah, sekarang terus ada suara ini musik. Udah FP-nya udah di. Ada suara musik. FP-nya belum ada sih. Nah, ini dipasang dulu. Ada supaya suara bisa musik dan suara gombrang. CZ sama FP. FP 12 CZ. Suara musik dan suara gelombang Coba. air. Sebentar ya, kita pasang ini dulu. Hah? Pasang. Pasang ini. Oh, paling penting yang ini Erik.
Videonya So, nanti ini keluar. lihat ini dulu cara kerjanya. Pasti pasangkan cairan dulu. Ini yang terlepas, tidak apa-apa ya? Nggak, saya cuma pakai 3 titik aja. Oke, siap. Oke, set dengan set ya. FP1 FP2. Set FP2. Oke. Atau tadi ini bisa ditegakkan ya. Bisa. Bisa tegak terlalu miring. Nah, dan saya gitu. Oke, siap. Terus apa yang saya lakukan, Dok? Ya. Oke. Saat ini saya rasa waktu dipasang ini ya selain ini topi ketat, terus ada agak dingin-dingin dari logam, cuma itu aja. Tidak ada rasa apa-apa. Kemudian saya mendengar headset yang berisi musik dan suara gelombang air. Ya, terus musik dan gelombang air. Oke. Ya. Sekarang relax, Ya, konsentrasi aja. oke. Ada lebih relax, konsentrasi ke satu titik. Oke. Oke. Nah, kalau nggak konsen dia jatuh. Konsen. Apanya yang jatuh, Dok? Nah, itu kan dia kalau diajak ngomong dia turun. Oh, yang Nah, itu. Ya, Cumi-cumi. itu artinya tidak konsen. Octopus. Kalau konsen dia fokus, dia naik lagi. Oh, gitu. Ini kan Koko ngobrol sama saya nggak konsen. Nah, Koko kalau konsen, kurang konsen. Nah, ini persentasenya di ujung tuh kelihatan. Kalau tidak konsen dia turun persentasenya. Nah, coba yang mobil. Kita ganti suaranya juga diganti. Ini bisnis saya nih, saya import orang ini. Ya? Ini bisnis saya import orang ini ke Amerika. Iya. Ya. Nah, ini kita balapan kok. Ya. Racing. Oke. Oh, kembali mobil Ya. kontak. Ya. Tapi tadi saya berhasil menaikkan Enggak, cukup yang satu itu ke lagi. atas. Iya. Terlalu banyak yang dipotong dulu. Saya tadi mau dengan saya bayangin dengan seluruh perasaan saya supaya mobil merahnya supaya dia kalau semakin fokus dia akan semakin cepat. Ya. Ternyata susah. Iya. Kalau kita tidak fokus dia akan nabrak. Nabrak, betul. Ini game ini menarik sekali. Ya. Bisa nggak kita bawa pulang ke rumah? Untuk Sebagai- yang ini memang ini ada di tempat klinik kesehatan atau rumah sakit. gitu. Cuma saat ini kami dari Neuro Welltech, kebetulan saya dokter neuro yang mengembangkan teknologi-teknologi juga. Mantap dong. Terus? Karena saya di Biak, Papua. Ya. Semua kalau mau proses perbaikan dan lain-lain, oh nanti ke Jawa saja, Betul. ke Jawa saja. Kita di Biak ini kan Indonesia, Ya. jadi pelayanannya harus sama. Oke. Nah, cuma beberapa hal di sini, puji Tuhan sudah alat-alat sudah banyak. Ya. Cuma beberapa hal lagi harus bisa sampai di rumah pasien. Itu yang lagi kita kembangkan. Jadi nanti teknologi-teknologi ini akan sampai di rumah pasien Ah. melalui aplikasi. Oke.
Kalau sudah ada, tolong sampaikan. Saat ini sudah starting yang storytelling, video, dan juga terapi suara yang kayak Mam coba itu sudah bisa di-download aplikasinya. Kalau untuk yang teknologi ini mungkin dari akhir bulan kita sudah siapkan juga di platform. Oke, jadi kita harus siapin apa? Kita harus beli iPad, beli iPhone, beli apa? Yang penting Android atau iPad bisa. iPad, jadi beli Ya. iPad, terus Android di-upload. atau iPhone bisa. Di-upload. Aplikasinya diunduh. Oke. Ya, sesudah itu kita akan pelayanan lewat teknologi di aplikasi Jadi tersebut. kita bayar per bulan sesuai. Sesuai dengan kebutuhannya. Oh gitu. Ada yang free, ada yang perlu sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. Nah, kita coba untuk Mam Erik nanti di-upload. Siap. Oke, siap.